Sementara pesertanya sebagian besar ibu-ibu ini. Saya khawatir nanti baru 1 jam udah ditarik bapaknya ibu-ibu ini. Ya, jadi tapi nggak apa-apa ya. Bapak Ibu, di malam Senin ini kita gunakan untuk diskusi. Mungkin berikutnya nanti bisa kita buat diskusi APEPSI ini secara berkelanjutan ya. Jadi dengan media sekarang yang lebih memungkinkan kita untuk bertemu, tidak harus banyak-banyak diskusi itu. 12, 20, asal kita bisa rutin, ya insya Allah akan berdampak. Dan mungkin kita bisa mengangkat isu-isu aktual. Ya, contoh yang sederhana misalnya, sekarang lagi keluar tes tentang Hari Kedaulatan Nasional. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru sebagai guru IPS menyikapi itu? Ya, itu contoh yang sederhana dan sebagainya. Kita ambil dengan kegiatan-kegiatan kita yang secara online. Kan enak kalau online ya. Nah, Bapak Ibu snack minumnya bisa ambil sendiri di dapur ya. Pak Sarwanto tidak perlu menyiapkan seksi konsumsi ya. Sehingga kita bisa bertemu di malam hari. Bapak Ibu, saya diminta Pak Sarwanto untuk diskusi tentang ke-IPS-an ya. Ya, kebetulan ada beberapa perubahan di tahun kemarin dan sekarang. Saya harapkan juga Bapak Ibu mungkin justru yang lebih banyak memiliki pengalaman-pengalaman ya. Seperti misalnya kurikulum penggerak ataupun kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, saya yakin Bapak Ibu lebih punya banyak pengalaman. Sehingga barangkali di sesi-sesi berikutnya yang saya lihat sudah ada, gantian Bapak Ibu yang tampil, kemudian kami nanti yang belajar. Nah, itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu, UNY juga punya beberapa program, mungkin nanti sebagian akan kami share dalam kegiatan pada masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang dalam waktu dekat, nanti mungkin bulan depan akan kami share melalui Bapak Ketua APEPSI. Kalau Bapak Ibu tertarik, nanti bisa ikut di kegiatan secara daring tersebut, ya, yang semuanya kita harapkan menjadi kolaborasi kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya nggak tahu apakah saya sudah ada yang kenal atau belum, ini kok namanya kayaknya muda-muda semua, yang seusia saya kayaknya nggak ada. Siapa yang pernah ketemu saya nggak tahu ya. Tapi sepertinya ada beberapa kalau lihat namanya. Karena ini Bapak Ibu outcam semua. Gimana Pak Sarwanto? Saya kenal Pak Supardi. Saya ada yang gabung di sini lagi. Oh iya, Bu Erna. Ya, masih ingat. Ya. Dari Klaten, Pak. Dulu pernah foto bareng Bapak jadi narsum di MPITS. Yang dekat stadion itu ya Bu ya, sekolahnya ya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semua ya Bapak Ibu. Nah, ini waktu saya sampai jam 12 atau jam berapa Bapak Ibu? Monggo terserah Pak. Lama enggak apa-apa Pak. Jangan dibunuh 1 jam lagi ditaruh bapaknya. Ya, oke deh. Mungkin yang pertama ini nggak usah lama-lama ya. Karena Bapak Ibu juga harus menyiapkan besok. Ya mungkin nanti yang hari berikutnya ya jangan malam-malam mungkin. Karena Indonesia Timur ini pasti udah malam ini ya. Kalau di Klaten ya baru jam 8. Kalau di Gorontalo sudah jam 9. Ya. Ya mungkin kita mulai jam 7 ya sehingga masih PTS sih anak rem itu kagak sing anak cuma ulangan dari Anda ya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak diskusi Bapak Ibu tentang beberapa hal yang kemarin sempat kita diskusikan di dalam kegiatan yang diselenggarakan di Yogyakarta. Adalah
hot. Recording in progress. Justru nanti ingin mendengar dari Bapak Ibu untuk sharing, berbagi dengan tidur nanti malah dimarahi suaminya nanti ya. Jadi caranya nanti di yang bunyi itu pasti ada tanda mic-nya itu ya Bu ya. Nanti di mute aja, ada tulisan mute, diklik aja. Nanti insya Allah akan mati mic-nya ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Pak Sarwanto kita juga perlu memetakan kebutuhan guru-guru kita, apa yang dibutuhkan. Jadi ya tidak harus semua anggota itu hadir ketika kegiatan karena masing-masing kebutuhannya berbeda-beda. Enggak nanti. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan media ya, kemarin yang kita diskusikan di Jogja itu adalah media yang menyenangkan ya dalam pembelajaran. Kemarin sudah ada yang memberi materi secara khusus ini. Saya lupa guru dari mana ya. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa media yang kita kembangkan itu berbasis pada atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok harus berpikir tingkat tinggi gitu? Saya ingin menggali dari Bapak Ibu. Kenapa kok IPS itu sangat penting berpikir tingkat tinggi? Siapa ibu-ibu yang mau memberikan umpan balik pertanyaan saya? Mengapa kok harus berpikir tingkat tinggi? Silahkan. Ada Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Dengan malu-malu. Karena tingkat kontekstualnya dalam dunia nyata itu sangat-sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Banjarnegara, SMP Negeri 2, iya. Ya, terima kasih Bu Yuni. Jadi ya, bahwa berpikir tingkat tinggi itu sangat dekat dengan dunia nyata, atau istilahnya lain adalah kontekstual. Ya, sepakat tadi kalau berpikir tingkat tinggi ya di dunia nyata itu kalau misalnya di Banjarnegara ada letusan Dieng, ya, kawah Dieng, ya pasti akan bertanya. Contohnya mengapa kok bisa meletus? Nah itu berpikir tingkat tinggi. Satu lagi mungkin dari ibu-ibu, mengapa kok berpikir tingkat tinggi? Ya, Bapak Ibu, bahwa berpikir tingkat tinggi, saya ingin mengajak Bapak Ibu, berpikir tingkat tinggi itu paling tinggi apa sih, Bu? Saya malah tanya dulu sekarang. Berpikir tingkat tinggi itu paling tinggi apa sih, Bu? Oke, ada berpikir rendah, ada sedang, ada tinggi. Ya, pertanyaannya, yang paling tinggi itu apa sih, Bu? Paling tinggi itu menganalisis ya Pak. Yes, siapa tadi Bu Hamidah? Menganalisis. Menganalisis, oke. Mencipta Pak, paling tinggi. Siapa ini yang terakhirnya tadi Bu siapa? Saya kurang bisa melihat. Sri Lestari Pak. Dari mana Bu Sri? Dari Pati. Pati, ya. Berarti temannya Pak Udi. Iya, betul. Ya, baik. Jadi berpikir tingkat tinggi itu apa ya? Kuncinya adalah yang paling rendah itu adalah mengingat ya Bu ya. Yang kedua menjelaskan, yang ketiga menerapkan atau aplikasi, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam atau yang paling tinggi adalah mencipta. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin menekankan, mengapa kok berpikir tingkat tinggi Bapak Ibu? Mohon maaf saya menutup pintu sebentar karena hujan.
Ya, biar suaranya nggak masuk. Nah, ini terkait dengan IPS, Bapak Ibu. Ya, saya ambil ini dari apa yang disampaikan Bu Yuni tadi, bahwa memang IPS itu studi yang terintegrasi, ya, dari yang disederhanakan, diadaptasi, diseleksi, dan dimodifikasi dari berbagai konsep ilmu sosial dan humaniora. Bahasa sederhananya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Nah, saya ingin menekankan di sini, Bapak Ibu. Tujuan IPS di sini. Sehingga ketika kita berpikir mengapa kok IPS itu harus berpikir tingkat tinggi? Ya, karena tujuan IPS itu menekankan pada yang kedua ini, Bapak Ibu. Kalau yang pertama ini bahwa IPS itu memiliki tujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa IPS itu membantu peserta didik untuk dapat berpikir, ya, memahami, berperilaku, beradaptasi, dan berpartisipasi dalam memecahkan masalah sosial. Nah, ini kata kuncinya, Bapak Ibu. Adalah memecahkan masalah sosial. Memecahkan masalah sosial itu kalau kita kaitkan dengan tadi tingkatan berpikir tadi, maka dia termasuk dalam kategori solve, mencipta, ya, memecahkan masalah. Ya. Itu sudah masuk di kategori mencipta. Sehingga puncak dari IPS itu adalah mencipta. Maka dalam IPS itu kita berpikir bagaimana para siswa peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan memilih keterampilan untuk mengatasi setiap masalah. Ya, mohon maaf, tadi saya mute dulu ya Bapak Ibu. Nah, saya teruskan Bapak Ibu, sehingga tema yang ingin saya ajak Bapak Ibu berpikir malam ini adalah bagaimana kita membuat media pembelajaran itu yang mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau berpikir hot. Nah, kita akan melihat dulu. Saya akan mengajak Bapak Ibu supaya waktu kita nanti tidak terlalu banyak. Saya akan ke sini, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Slide saya bisa dilihat Bapak Ibu? Jelas Pak. Bisa. Jelas ya. Oke. Ya, mengapa hot? Ya. Bapak Ibu ingat keterampilan abad 21 itu adalah berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, berkolaborasi. Ya. Critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Sehingga hot itu tidak sekedar mengingat. Hot memungkinkan siswa mengembangkan ide dan gagasan kreatif. Nah, ini kalau kita kaitkan tadi dengan tujuan IPS, sudah sangat sinkron Bapak Ibu, memungkinkan siswa mengembangkan ide dan gagasan kreatif. Nah, ini yang ingin saya tekankan pada Bapak Ibu. Ya, bagaimana pembelajaran IPS yang Bapak Ibu tekankan di kelas itu, apakah sudah mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi? Nah, kalau sudah, Bapak Ibu mungkin nanti bisa dilanjut. Kegiatannya adalah menuliskan best practice. Saya kemarin sudah punya usul ide kepada Ketua APEPSI, kita bikin lomba khusus untuk anggota APEPSI ini. Ya. Best practice, pembelajaran berbasis hot. Nanti kerjasama dengan UNY, nanti sertifikatnya, jurinya nanti kami bisa membantu. Sehingga kejuaraannya nanti diakui nasional karena langsung dari UNY. Nah, monggo nanti kalau itu bisa direspon, bisa Bapak Ibu diskusikan, maka akan
memberikan keuntungan bagi kita semua. Bapak Ibu berkreasi, kemudian kami bisa melihat juga karya-karya Bapak Ibu. Nah, itu best practice. Nah, selain itu Bapak Ibu, bahwa HOT itu memfokuskan pada kegiatan eksplorasi, analisis, ya. Bernalar ketika memperoleh informasi, bukan mengingatkan kembali. Ya. Kemudian memecahkan, ya. Menilai, mengkritik, dan menerjemahkan. Ini saya ingin nanti Bapak Ibu bisa memberikan contoh-contoh ini ya, karena kalau malam ini ya waktunya sepertinya sangat pendek. Saya berharap nanti kalaupun saya nanti diajak di forum-forum ini ya berkelanjutan. Kalau saya sekarang bicara HOT, dan nanti selanjutnya Bapak Ibu yang memberikan contoh di kelas. Kemudian saya nanti yang nonton, dan nanti kita jadikan diskusi. Nah, harapan saya seperti itu. Sehingga terjadi sharing antara Bapak Ibu dengan peserta yang lain. Jadi malam ini saya berteori tentang HOT dalam pembelajaran IPS. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Contoh pembelajaran IPS berbasis HOT di kelas Bapak Ibu, dan itu Bapak Ibu presentasikan di sini. Nah, nanti saya sebagai pesertanya. Nah, harapan saya seperti itu, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah best practice Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut di kurikulum penggerak, mungkin saya bisa berbagi sedikit. Recording in progress. Ini saya buat beda dari yang sebelumnya. Ya, misalnya. Nah, jadi tema-tema yang kita kembangkan dalam kurikulum penggerak ini berbasis lebih dekat ke IPS dibandingkan buku sebelumnya saya juga yang nyusun dari Kemendikbud. Ya. Kemudian kalau kali ini saya lebih senang sebenarnya, lebih sreg. Karena IPS-nya lebih menonjol dibandingkan ilmu-ilmu sosialnya. Ya, walaupun memang kelemahan dari setiap penyusunan kurikulum adalah waktu. Ya. Kita sangat dikejar waktu, tapi tidak apa-apa. Nanti yang namanya buku itu bisa berkembang terus dan berkemajuan. Nah, ini saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan. Ini maksudnya apa? Untuk merangsang HOT tadi. Bagaimana proses geografis? Nah, bagaimana? Ya, walaupun ada juga pertanyaan yang apa yang dimaksud, itu saya pikir pertanyaan yang lebih menekankan pada pemahaman. Nah, kemudian di dalamnya Bapak Ibu, saya juga memberikan contoh-contoh. Ya, ini tempat saya hujannya sangat deras Bapak Ibu. Mudah-mudahan suara saya masih bisa disimak dengan baik. Nah, sambil contoh ini Bu, misalnya ya. Nah, nih kalau Bapak Ibu cermati. Jadi apa yang kita tampilkan kepada siswa itu berupa pertanyaan yang mendorong mereka untuk berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi. Misalnya di buku ini, kalau Bapak Ibu ada yang di guru penggerak, tapi mungkin buku ini belum sampai ya. Mungkin yang kelas 7 baru sama kelas 9 yang sudah sampai. Mengapa terjadi perbedaan waktu? Pertanyaannya adalah ini. Nah, kemudian saya berikan sebuah case atau kasus. Ketika kalian menghubungi temanmu di tempat yang berbeda, misalnya Aceh, Bali, Papua, maka akan menemukan perbedaan waktu. Di Aceh jam 6, di Bali jam 7, di Papua jam 8. Kemudian, ini aktivitasnya kita sudah mendorong mereka. Mengapa dapat terjadi perbedaan waktu? Dan seterusnya. Bagaimana dampak perbedaan waktu bagi masyarakat Indonesia? Ini adalah contoh-contoh kita dalam hal yang kontekstual untuk menggali kemampuan siswa itu dalam konteks HOT. Ya.
Nah, ini mungkin sajiannya agak berbeda karena saya banyak membuat pertanyaan-pertanyaan ya di dalam buku yang saya tulis di tahun 2020 ini. Ya. Dan berbasis pada aktivitas. Nah, saya teruskan Bapak Ibu. Jadi HOTS itu menjadi titik tekan dalam pembelajaran IPS. Karena ya tujuan pembelajaran IPS itu adalah memecahkan masalah. Dan seperti yang disampaikan Ibu Yuni tadi, bahwa kemampuan berpikir yang paling tinggi itu adalah mencipta. Mencipta itu memecahkan masalah, ya, merancang, kemudian memecahkan masalah, kemudian menyusun langkah-langkah penyelesaian. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan dalam mencipta. Nah, ini kalau kita urutkan Bapak Ibu, ya, kemampuan berpikir anak itu berangkat dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu generasi saya dulu pada saat kuliah masih menggunakan taksonomi Bloom yang lama, ya, yang paling tinggi adalah mengevaluasi. Tapi kalau yang Bapak Ibu kuliah di tahun 2000-an, biasanya taksonomi Bloom-nya sudah ini yang digunakan, ya, yang paling tinggi itu adalah mencipta atau create. Nah, level kognitif yang paling rendah itu mengingat, memahami. Kemudian sedang itu mengaplikasikan atau menerapkan. Yang tinggi itu adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, saya ingin Bapak Ibu nanti bisa memberikan contoh. Ya, setelah ini, mungkin nanti ada yang dia diorganisasikan, ya Bapak Ibu. Siapa nanti akan memberikan contoh di kelas. Nah, kalaupun tidak bisa diambil dalam bentuk video, Bapak Ibu bisa dipotong-potong. Sekarang kan Bapak Ibu semuanya sudah punya Android, ya, itu sudah sangat cukup untuk mendokumentasikan. Jadi misalnya Bapak Ibu menerapkan pembelajaran berpikir tingkat tinggi menggunakan media apa, ya, misalnya. Nah, saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa presentasi, ya. Bisa presentasi, bahkan sekali lagi bisa kita fasilitasi sehingga Bapak Ibu bisa dapat sertifikat dari UNY. Ya, ya caranya kita buat acara, misalnya seminar tentang berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran IPS. Ya online aja, nggak apa-apa, sehingga tidak perlu biaya Bapak Ibu. Kemudian misalnya nanti pengantarnya saya, ya 30 menit, kemudian gantian Bapak Ibu presentasi 5 atau 6 orang, ya, kemudian diberikan feedback yang lain. Nanti yang presentasi bisa kami beri sertifikat pembicara, pesertanya bisa kami beri sertifikat peserta. Ya. Sertifikat sekarang kan sertifikat itu juga berlaku. Nah, ini saya harapkan bisa direspon oleh Bapak Ibu, karena saya sangat konsen sekali dengan asosiasi, ya, bahwa asosiasi itu memang perkumpulan dari Bapak Ibu untuk mengembangkan kompetensi profesi kita sebagai guru IPS. Nah, monggo dicatat oleh pengurus, mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Jadi kegiatan kita tidak hanya satu arah saja. Nah, ketika Bapak Ibu mengundang saya, ya jadikan kegiatannya menjadi beberapa sesi. Kalau sesi sekarang adalah saya, nah sesi berikutnya gantian Bapak Ibu. Dan itu bisa kita akomodasi tadi Bapak Ibu untuk meningkatkan profesi tadi. 5 yang tampil tadi ya kita beri penghargaan, kita berikan sertifikat. Ya. Nah, sertifikatnya yang tanda tangan ya APEPSI dan UNY, ya, sehingga laku untuk digunakan oleh Bapak Ibu naik pangkat dan sebagainya. Nah, itu dampaknya aja ya Bapak Ibu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengembangkan kemampuan pembelajaran IPS ini secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali, mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah menguasai dengan baik, karena ini selalu ditekankan di dalam berbagai pelatihan. Ya. Nah, jadi kemampuan paling rendah itu adalah mengingat. Walaupun paling rendah bukan berarti paling mudah loh Bapak Ibu. Ya, mengingat itu yo angel, susah ya Bapak Ibu. Ya.
kemampuan mengingat itu kalau ada yang dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang punya kemampuan mungkin sekali baca ingat. Nah, tapi ada yang sampai 10 kali baca baru ingat juga ada. Ada yang cara mengingatnya dengan membuat nyanyian-nyanyian. Tetapi mengingat itu memang penting. Tapi bukan yang terpenting. Maka silahkan Bapak Ibu cek soal-soal yang Bapak Ibu tulis untuk ulangan anak-anak itu berapa mengingatnya. Ya, mengingat itu ya jangan banyak-banyak Bapak Ibu. 10% itu udah banyak. Ya, mengingat itu mulai dari menyebutkan. Nah, tetapi tidak semuanya ini kita gunakan Bapak Ibu. Jadi konteksnya itu mengingat. Itu yang mengingat. Jadi jangan digunakan Bapak Ibu hanya menggunakan kata kerja operasional yang ada di sebelah kanan ini. Ya. Karena kalau hanya menggunakan sebelah kanan ini, bisa jadi nanti Bapak Ibu berbeda pendapat. Ya, baik, saya teruskan. Sebelum saya teruskan, ini ada yang raise hand, Pak Sumardi dari Kota Bima. Silakan, Pak. Silakan Pak Sumardi. Benar, Pak Sumardi, raise hand, ingin mengungkapkan sesuatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Sumardi. Ya, mohon maaf agak tadi saya karena terlambat, jadi saya belum terlambat masuk, jadi belum bisa saya tanyakan. Tadi agak kesalahan saya tekan tadi. Mohon maaf ya. Ya, tidak apa-apa Pak Sumardi. Baik. Ya, jadi saya belum berani menanya karena saya terlambat masuk. Ya. Ya, tidak apa-apa Pak. Ya. Nah, tapi kalau ada yang mau tanya langsung juga tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Supaya nanti ya pas selesai ya selesai, tidak terlalu lama Bapak Ibu menunggu. Bapak Ibu, saya senang kalau ada yang bertanya. Saya teruskan Bapak Ibu. Jadi mengingat itu sangat penting. Saya tidak akan mendiskusikan ini, saya akan mendiskusikan nanti di bagian yang hot. Kemudian yang kedua, makna yang terpenting C2 itu adalah memahami, menjelaskan. Memahami ini menjelaskan konsep ya Bapak Ibu ya. Jadi cara menganalogikannya begini. Ada mobil. Nah, bagian-bagian mobil itu ada spion, ada kaca, ada setir, ada pedal gas, ada pedal rem. Nah, itu berarti mengingat. Nah, menjelaskan itu adalah ketika anak-anak dia bisa, apakah itu rem, apakah itu pedal gas. Nah, ini sekalian saya tes ini Bapak Ibu. Agak tinggi lagi misalnya setiga. Nah, rem, ya, fungsi rem. Fungsi rem itu untuk apa Bapak Ibu? Fungsi rem mobil atau motor itu untuk apa Bapak Ibu? Menghentikan laju kendaraan, Pak. Menghentikan laju. Oke, saya simpan. Halo Bu Irma, mengurangi kecepatan. Iya, mengontrol kecepatan. Oh gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Mengendalikan kecepatan. Mengendalikan kecepatan, Bu Yuni. Satu lagi. Kalau benar, tak kirimin buku saya. Sekali Pak. Siapa Bu? Ya, rem itu fungsinya untuk ngebut Bapak Ibu. Bener nggak Bu Erna? Gimana Pak? Ya kalau nggak ada remnya Ibu nggak berani ngebut ya. Ya ini pertanyaan saya jangan serius-serius Bu. Pertanyaan saya ini nggak serius kok. Ya, fungsi rem itu untuk ngebut. Ya, kalau nggak ada remnya Bapak Ibu nggak berani melajukan kendaraannya banter-banter. Ya. Oke, ya, saya teruskan memahami. Nah, oke, memahami itu adalah memahami konsep. Jadi siswa tahu ya, dia bisa menjelaskan fungsi apa itu rem, apa itu pedal gas, apa itu steering dan seterusnya. Nah, ini konsep utamanya.
boleh nanti Bapak Ibu ini di-share di Bapak Ibu kalau nanti mau dibaca satu persatu. Kemudian, nah ini sering disebut tengah ya di proses kognitif Bloom C3 ini sering disebut sedang ya. Di rendah, sedang, tinggi. Nah, kalau C3 itu sedang ya. Intinya apa? Ya. Intinya bahwa dalam C3 ini siswa sudah mampu menerapkan atau menggunakan suatu prosedur dalam keadaan tertentu. Nah, kata kuncinya di sini Bapak Ibu, menerapkan, menggunakan suatu prosedur. Ini masih tahap pengetahuan loh Bapak Ibu. Ya. Masih dalam tahap pengetahuan. Jadi bukan praktek psikomotorik, tetapi pengetahuan. Nah, ini yang sering mahasiswa saya itu salah persepsi ya. Nah, sekali lagi ini adalah pengetahuan C3 itu. Nah, saya ambil tadi kalau mobil tadi mengaplikasikannya adalah begini ya. Kemarin saya waktu di Jogja sudah pernah tanya ya. Jadi oke ya Bapak Ibu, kita di bawah dulu ya, di mengingat, kemudian menjelaskan dan menerapkan. Nah, saya ingin simulasi dulu untuk menerapkan ini ya, sambil ngetes apakah Bapak Ibu sedang online atau sedang ke belakang ya. Bu Sri Lestari, halo. Bu Sri Lestari. Ya, sepertinya sedang ke belakang. Bu Irma Maparenta. Halo. Ini yang halo tadi siapa? Bu Irma atau siapa? Bu Yohana, Pak. Oh, Maaf, Bu Yohana. on cam karena baru kurang fit, Pak. Bapak. Tidak apa-apa. Yang penting suaranya bisa keluar. Ini Bu Sri Lestari juga mencoba bersuara tapi belum masuk. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh Bu Yohana dulu. Saya tanya. Halo Bu Yohana, Madiun ya? J. Ya. Oke, Pak. Asli Ibu, Magelang. Asli Magelang. Oke. Ibu bisa nyetir mobil nggak? Tidak berani Bapak karena kondisi saya, J. Saya anggap tidak bisa gitu ya. J, tidak bisa. Nah, tapi kita cek dengan sebuah pertanyaan berikut ini. Bahwa itu adalah kemampuan kognitif. Mengendarai itu kan itu campur Bu ya. Kemampuan kognitif dan psikomotorik. Nah, sekarang kemampuan kognitifnya Bu Yohana. Bu Yohana, misalnya saya minta Ibu, saya beri kontak mobil, Ibu saya minta untuk melajukan mobil itu ke depan. Coba Ibu jelaskan pelan-pelan. Secara urut, dari kontak mobil saya berikan ke Ibu, Ibu duduk di kursi, kemudian jalankan mobil. Coba Bu, urut Bu. Karena saya ini kalau real Bapak, karena real saya memang tidak pernah belajar, ya otomatis saya kira-kira dengan diberi kunci kontak, saya akan mencoba untuk menggunakan kunci kontak itu untuk menghidupkan dan saya tentunya karena saya belum pernah bisa, maka saya akan bertanya atau minta bantuan. Iya, minta bantuan dari sekitar kita yang sudah mampu. Jangan Bu, jangan minta bantuan. Yang sudah mampu. Halo Bu Jona. Bu Yana, sekarang kontaknya saya serahkan Ibu untuk melajukan mobil tadi. Ini pengetahuan, nggak majuin mobil beneran, mobilnya nggak ada. Ya, Ibu kontaknya diapakan dulu? Kontaknya saya terima, saya terima dulu dan saya akan gunakan untuk apa? Menstarter, kemudian. Nah, starter.
ya dengan kopling atau Oke, kopling. Kemudian iya. Kemudian menggerakkan atau menghidupkan mengarahkan mobil itu untuk ke depan. Oke. Kemudian gasnya untuk apa, Bu? Ya tentunya dengan menggunakan gas pelan-pelan, Bapak. Oke. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kemampuan kognitif menerapkan. Jadi masih pengetahuan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu mungkin belum berani atau belum bisa mengendarai mobil, tetapi secara kognitif Bapak Ibu bisa menjelaskan urutan-urutan untuk menjalankan mobil. Nah, itulah yang kita sebut sebagai menerapkan dalam konteks kognitif atau pengetahuan. Maka tadi Bu Yohana bisa saya beri kontak, beliau menjelaskan. Pertama adalah kontak dimasukkan dalam, ya kalau ini mobilnya mobil lama ya Bu ya. Kalau mobil baru sekarang tidak perlu masukkan kontak ya. Kita pakai mobil yang umum aja deh. Nah, kontaknya dimasukkan, kemudian di starter, setelah itu pedal kopling diinjak, kemudian gigi powerselling dimasukkan ke angka 1 dan digas pelan-pelan sembari kopling dilepas. Dan setir dipegang untuk berjalan lurus. Maka majulah mobil itu. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, itu namanya kemampuan kognitif. Ya, menerapkan. Nah, kita kaitkan kalau dalam IPS itu seperti apa. Nah, IPS misalnya gunung. Ya. Bagian-bagian gunung itu apa saja misalnya, Bapak Ibu? Puncak. Puncak. Lereng. Gunung, lereng gunung. Kaki gunung, Terus itu yang di luar, yang di dalam? Kawah. Ya. Dapur magma, saluran magma. Oke, nah, itu C berapa itu? Itu C berapa yang saya tanyakan tadi? C1. C1. C1 mengingat. C1 ya Bapak Ibu ya. Itu bagian-bagian gunung. Sekarang kalau saya tanya, kawah itu apa sih Bu? Kawah. Penampang bumi. Kawah. Tekungan yang terdapat di dalam gunung yang berisi material-material gunung. Oke, diulang Pak Safari. Cekungan yang berada di gunung dan berisi tentang material-material yang ada dari gunung itu. Oke, C berapa itu Bapak Ibu? C1. C2 menyebutkan. Menyebutkan atau menjelaskan? Menjelaskan. Ya, menjelaskan. Ini sudah menjelaskan konsep kawah adalah sudah C2 ya Bapak Ibu ya. Pak Safari ini dari mana? Saya Jakarta Pak, cuma saya asalnya dari Kebumen. Oh ya. Baik. Kira teman saya dulu punya teman namanya Safari SMP ya, tapi dia bukan dari Kebumen ya, dari Solo. Baik, Pak. Ya, baik ya. Itu C2. Nah, sekarang saya ganti tanya sekarang. C3-nya contohnya bagaimana Bapak Ibu? Menerapkan. C3-nya bagaimana? Cara mitigasi bencana alam, Pak. Saya sederhanakan aja. Misalnya begini. C1-nya tadi kan menyebutkan bagian gunung. Bukan bagian-bagian gunung. Ini C1 kan. Kemudian C2-nya misalnya menjelaskan atau bagian gunung.
Nah, C3-nya contohnya? Menerap. Saya ke C3 ya Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke sini. Menerapkan atau menggunakan suatu prosedur. Contoh-contoh. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Mengeksekusi, mengimplementasikan. Ini kata-kata yang biasa digunakan. Nah, mana kira-kira? Ya, tidak semuanya cocok. Tidak harus menggunakan kata-kata ini Bapak Ibu. Tapi maknanya adalah bahwa C3 itu menggunakan sesuatu dalam prosedur atau dalam keadaan tertentu. Bisa Bapak Ibu beri contoh? Ayo. C3. Kalau proses ya, siapa? proses vulkanologi bagaimana Pak? Ya, terakhir Ibu diulang Bu. Proses vulkanologi dari gunung berapi tersebut, misalkan bagaimana proses keluarnya magma dari dalam bumi, itu masuk enggak? Nah, berarti apa Bu? Kata depannya apa? Apa ya? Bagaimana terjadinya proses vulkanologi. Ya, kita menggunakan kata positif aja. Nah, Bapak Ibu, sama-sama menggunakan kata menjelaskan. Itu bisa di C2 dan C3. Yang penting adalah substansinya. Bedanya apa? Ini fungsi, ini proses. Nah, karena proses itu masuknya di sini tadi. Prosedur. Ya. Jadi prosedur. Urutan, mengurutkan itu juga bisa masuk di C3. Ya. Nah, sehingga benar Ibu siapa tadi? Bu Ratna Pak. Bu Ratna Kalasan, tetangga ya Bu ya. SMP mana Bu? SMP 12 Jogja Pak. Oh ya, tetangga dekat lagi ya. Ya, Bu Ratna. Ya, jadi misalnya di proses vulkanologi itu mirip kalau tadi di mobil tadi menjalankan, maka di sini sama mengurutkan ya. Jadi pertama Gunung Jedot itu prosesnya bagaimana Bu Ratna? Prosesnya ya di dapur magma itu terjadi mengeluarkan lava, mengeluarkan magma, kemudian kemana Bu? Ya intinya sampai kemudian keluar. Nah itu prosesnya ya Bu ya, menjelaskan proses. Ya. Lebih sederhana juga bisa ya Bapak Ibu, misalnya proses terbentuknya kawah, proses terbentuknya, nah, itu sudah masuk kategori menerapkan, ya, dan seterusnya. Nah sekarang kalau kita menganalisis boleh nggak Pak? Gimana Bu? Kalau menganalisis proses terbentuknya nah, kawah. kalau sudah menganalisis itu sudah masuk C4 karena C4. itu lebih rumit. Oh, gitu. Kalau C3 itu hanya ya istilahnya poin-poin pentingnya. Ya. Jadi misalnya mengurutkan tadi ya, mengurutkan proses meletusnya Gunung berapi ya misalnya. Jadi dari ini atau mungkin yang paling gampang proses apa itu Bu, yang air uap sampai kemudian jatuh ke bumi lagi namanya apa itu? Hidrologi. Kondensasi. Itu masih C3 ya. Hanya siklusnya aja. Bahwa air itu laut menguap jadi uap, hujan turun ke sini. Nah, itu hanya mengurutkan aja. Belum sampai pada menganalisis. Sublimasi. Nah, karena kalau menganalisis itu nanti sudah menghubungkan antar konsep, ya. Jadi misalnya menganalisis dampak atau ya, ini nanti tugasnya Bapak Ibu mencari kok malah saya beri contoh. Ya, baik. Kalau memodifikasi Pak?
memodifikasi contohnya seperti apa, Bapak? Artinya Gunung Merapi tersebut misalnya kita bentuk bahan yang dikeluarkan dari Gunung Merapi, atau misalnya lava, kemudian kita membentuk satu kemedia, Pak, maksudnya. Itu nanti dalam ranah pengetahuan sebenarnya malah sudah masuk ke merancang, Bapak Ibu. Nah, kalau merancang itu masuk C berapa? Sudah masuk C6 ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin menekankan di sini bahwa kesalahpahaman kita di dalam salah share. Di dalam ranah pengetahuan ini, mahasiswa saya yang sering saya ingatkan, itu adalah bahwa kata-kata ini tidak semuanya bisa kita pakai, Bapak Ibu. Jadi tidak semua kata-kata yang ada di sini itu bisa kita pakai untuk IPS. Kalau menghitung bisa, misalnya menghitung laju pertumbuhan penduduk, menghitung pertumbuhan penduduk, menghitung dan seterusnya bisa. Ya, tapi kalau melakukan menggerakkan ini bukan ranah kita, ya, sangat sedikit sekali di IPS. Karena ini masih di pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah menggunakan itu nanti bisa kita padu di keterampilan kalau menggunakan alat kan Bapak Ibu. Ya, sama dengan memodifikasi ini jarang kita gunakan untuk di IPS. Ya. Sehingga yang paling sering kita adalah prosedur tadi. Ya. Nah, jadi tidak semua contoh kata ini bisa kita gunakan. Itu mungkin kata kuncinya, Bapak Ibu. Itu ya, Bapak, mungkin bisa difahami. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu, kita ke high atau berpikir tingkat tinggi itu sendiri. Ya, berpikir tingkat tinggi itu adalah menganalisis, memecah materi-materi menjadi bagian-bagian penyusunnya dan menentukan hubungan antar bagian. Dan hubungan antara bagian tersebut dan keseluruhan struktur atau tujuan. Nah, maka kata-kata yang paling sering kita gunakan adalah menganalisis. Ya. Menganalisis, menunjukkan bukti, menghubungkan. Nah, ini yang paling sering kita gunakan. Kemudian, ya ini hampir semua kata kerja itu kita gunakan di sini. Jadi, menganalisis, misalnya, ya kalau gunung berapi tadi, menganalisis apa? Ya, bisa menganalisis dampaknya. Dampak letusan itu, misalnya begitu. Menganalisis dampak. Kemudian mendeskripsikan proses, itu juga sering dimasukkan ke C4. Ya. Kalau tadi di C3 itu mengurutkan, ya, maka dalam menganalisis ini sudah saling kait-mengait, ya. Jadi ada hubungan. Atau kadang juga menggunakan kata menjelaskan, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu pahami maknanya. Misalnya menjelaskan pengaruh, kadang ada yang menggunakan seperti itu. Maknanya itu adalah menganalisis. Karena kata kuncinya di sini Bapak Ibu, menentukan hubungan antar bagian. Jadi kalau sudah berhubungan dengan pengaruh X terhadap Y, itu berarti menganalisis. Dampak adanya X terhadap Y, nah itu sudah menganalisis. Ya, ini contoh. Ya. Ranah kognitif untuk
C4. Nah, saya harapkan nanti Bapak Ibu sekali lagi karena penekanan kita adalah di penekanan hot, mungkin setelah ini nanti pengurus bisa mengorganisasikan, ya langsung saja Bapak Ibu membuat best practice. Kalau sudah ada, tinggal mengorganisasikan dokumen-dokumennya, kemudian ditayangkan di forum ini. Kalau nanti kerjasama dengan kami, ya nanti bisa kita berikan semacam sertifikat. Kemudian C5 itu adalah menilai. Nah, kalau menganalisis, saya ambil contoh tadi, masih di mobil dulu. Mobil dulu ya, di mobil. Nah, saya ambil, ini sebuah pertanyaan. Siapa ini kira-kira yang bisa berinteraksi? Nah, Safari aja deh yang kelihatan. Pak Safari, ya. Kalau Pak Safari kan pasti biasa mengendarai mobil ya Pak Safari ya. Kalau tiba-tiba sedang mengendarai mobil dan mobil kita berhenti mendadak, bukan berhenti mendadak, mesinnya mati tiba-tiba. Kira-kira penyebabnya apa itu ya Pak Safari? Yang pertama kita lihat dulu kenapa mesin itu langsung tiba-tiba mendadak ya. Apa mungkin kendalanya bisa di akinya tekor, atau mungkin ada saluran-saluran yang mampet ya, padahal memang sih kita tidak bisa melihat langsung, tapi kita bisa merasakan kira-kira ini kendalanya dari mana nih. Kan biasanya kita bisa mengidentifikasi, oh kalau tahu-tahu mendadak begini mungkin aki tekor, atau tahu-tahu juga mungkin setelan anginnya kurang pas, atau mungkin setelan gasnya tahu-tahunya terlalu rendah atau gimana. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah bisa merasakan sih, kalau kita biasa mungkin membawa kendaraan itu, biasanya kita sudah bisa menganalisa, oh tahu-tahu mendadak nih. Apa mungkin bensinnya juga habis, bisa juga. Ada bermacam-macam faktor, tinggal kita dominannya kemana nih kan. Seperti itu mungkin Pak Prof. Oke, terima kasih Pak Safari. Nah, Pak Safari sudah memberikan kata kuncinya tadi. Kita bisa menganalisis. Nah, berarti itu sudah C4 kan begitu. Apa yang sudah dilakukan Pak Safari tadi adalah menganalisis penyebab matinya mesin mobil. Itu misalnya. Berarti sudah dianalisis ya. Bisa jadi karena akinya, bensinnya, saluran, dan lain-lain ya. Artinya banyak. Nah itu tidak bisa dilakukan kalau orang itu tidak memahami tentang fungsi-fungsinya tadi. Nah misalnya ya kalau ibu-ibu mesin mobil mati bagaimana? Ya udah ditinggal aja gitu ya. Mau buka juga nggak tahu fungsinya. Ini Bu Intan mungkin mau berpendapat. Ya, Bu Intan silahkan Bu Intan. Terima kasih Pak, Bu. Selamat malam. Ini materi menarik sekali ya, karena saya pribadi untuk soal HOTS itu betul-betul sangat membuat pikirannya HOTS. Untuk tadi terkait yang termute mungkin Bu. Suaranya tidak masuk Bu. Halo? Iya, silakan sudah masuk Bu. Ya, untuk misalnya menyebutkan kekurangan dari mobil tersebut atau menyebutkan kekurangan dari aki tersebut, atau bahkan bisa membandingkan penggunaan aki A atau aki B dari kejadian yang mobil tersebut. Bisa nggak Pak kalau seperti itu? Itu nanti malah masuk level berikutnya Bu, menilai. Ya, jadi kalau sudah membandingkan ya. Kemudian menilai ya, nanti masuknya menilai. Tapi kalau kemudian tadi kalau rangkaiannya masih menganalisis ya. Jadi penyebab matinya mesin mobil tadi bisa disebabkan oleh
saluran bensin atau saluran BBM, saluran listrik, kemudian aki kalau habis sama sekali juga tiba-tiba bisa mati dan sebagainya. Nah, ini artinya bahwa siswa itu memahami konsep bagian-bagian yang berhubungan dengan permesinan. Nah, dan mereka tidak akan menyebutkan bisa jadi spionnya. Nah, enggak mungkin karena spion tidak berhubungan dengan mesin. Nah, tapi kalau teman saya ya kurang akal. Oh ini Pak Pardi mesinnya kok mati-mati kenapa? Oh itu Pak, BPKB-nya minta diganti. Maksudnya mobilnya suruh ganti yang baru gitu. Baik Bapak Ibu. Betul ya Pak Safari ya? Ya itu malah lain. Secara praktis Pak itu ya. Hubungannya dengan masalah secara praktis itu Pak. Ini satu lagi Pak, satu silakan, lagi. Bintan. Iya, ini tadi terkait yang pertanyaan itu tadi sudah dijelaskan tidak semua kata-kata yang tadi di dalam kotak tersebut itu bisa digunakan ya Pak. Jadi yang penting maknanya ya Pak ya. Untuk pertanyaan betul. Boleh menggunakan misalnya ya, untuk pertanyaan boleh menggunakan kata menjelaskan walaupun menjelaskan itu di level C2 ya Pak ya. Yang penting maknanya ya Pak dari pertanyaan tersebut ya. Iya betul. Menjelaskan pengertian itu C2, menjelaskan proses itu C3. Terima kasih Pak. Ya, tapi Bapak Ibu mau menggunakan kata yang lain tidak apa-apa karena ada kata kuncinya tadi, pengertian dan proses. Ya, proses itu sudah menunjukkan sebuah prosedur, maka sudah C3. Mudah-mudahan saya aja yang batuk, Bapak Ibu tidak ya. Sejuk batuk. Ya, karena di Jogja masuk HGN ini Bapak Ibu, Hari Greges Nasional. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Tadi kita menganalisis mobil itu kok tiba-tiba mati atau tidak bisa di starter, yaitu menganalisis. Nah, kemudian kalau terkait dengan gunung api tadi, contoh menganalisisnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau terkait dengan vulkanologi tadi, analisisnya bagaimana? Coba Bapak Ibu beri contoh. Saya teruskan yang ini tadi. Pengaruh. Gimana Bu? Coba aja Bu, biar dikoreksi bareng-bareng. Mungkin bisa menggunakan kata menjelaskan pengaruh akibat letusan gunung berapi terhadap lingkungan sekitarnya Pak, mungkin begitu. Atau Pak, mungkin menjelaskan faktor, menjelaskan penyebab atau gimana ya, barangkali menjelaskan tanda-tanda gunung api meletus. Bagaimana proses terjadinya erupsi? Menganalisis dampak. Iya, proses. Bagaimana proses terjadinya erupsi gunung berapi? Iya. Kalau mengapa daerah di sekitar gunung berapi itu bisa subur? Bagaimana Pak Pardi itu? Oke, saya tulis dulu ya Bu ya. Kelihatan kan Bu yang saya tulis ini? Ya. Nggak kelihatan Pak. Belum tampil Pak. Tidak kelihatan Pak. Dampak. Ya ini dulu saya tampilkan ya yang sudah Bapak Ibu sebut tadi. Nah, kalau sekarang kelihatan? Iya, kelihatan. Yang masih menyebutkan bagian gunung, menjelaskan. Oke, kita periksa satu-satu ya untuk C4-nya. Oh, C4. Iya, masih menganalisis.
Oke, Bapak Ibu, kita lihat menganalisis pengaruh letusan gunung api terhadap lingkungan alam. Nah, ini tadi sesuai penjelasan kita tadi bahwa bicara pengaruh X terhadap Y itu maka dia masuknya adalah C4 menganalisis. Nah, lingkungan alam itu apa saja, Bapak Ibu? Tanah, air. Nah, betul, ada tanah, air, hutan, dan sebagainya. Itu kan ada konsep tanah, ada konsep air, ada konsep hutan, ya ada lingkungan abiotik tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, dan biotik. Maka itu ada konsep. Nah, konsep pertama adalah letusan gunung api, konsep yang lain adalah air, tanah, dan seterusnya tadi. Nah, itu maka anak itu bisa menjawab pengaruhnya kalau dia tahu letusan gunung api itu mengandung apa, kan begitu. Nah, di sana yang dimuntahkan gunung api itu apa saja. Misalnya, apakah letusan gunung api itu selalu membuat lingkungan subur? Iya. Gimana, Bu? Iya atau tidak? Iya. Ya. Ya. Coba dicek lagi, Bapak Ibu. Proses tidak terjadi. Selalu, Bapak Ibu. Belum tentu, Pak. Tidak tentu, Pak. Ya, tidak tentu. Ya, kalau iya, yang tergantung yang dikeluarkan. Kalau yang dikeluarkan belerang yang tidak menyebabkan subur. Nah, betul, Ibu. Jadi itulah pentingnya menganalisis itu tahu bahwa sekedar letusan yang keluar, yang dimuntahkan itu apa? Oh, ternyata ada belerang, ada pasir, dan seterusnya. Abu vulkanik, dan sebagainya. Nah, itu tidak semuanya membuat subur. Ya. Nah, rata-rata bahwa abu yang dikeluarkan itu dalam waktu lama akan membuat subur. Itu karena apa, dan seterusnya. Inilah yang disebut menganalisis, Bapak Ibu. Tidak mungkin anak itu bisa menganalisis kalau dia tidak memahami konsep-konsep tadi. Makanya inilah yang disebut pengetahuan tingkat tinggi. Menganalisis pengaruh letusan gunung api terhadap lingkungan alam. Ini baru lingkungan alam loh, Bu, ya. Belum sosial dan sebagainya, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Ya. Misalnya dalam sejarah bahwa pindahnya Mataram Hindu ke Jawa Timur itu salah satu hipotesisnya karena tembakan dari Gunung Merapi yang sangat besar itu yang menyebabkan bencana besar di daerah Mataram. Itu misalnya salah satu hipotesis ya pada sekitar abad ke-11. Bahwa meletusnya Gunung Krakatau itu menyebabkan bencana bukan hanya Indonesia tetapi dunia. Nah, meletusnya Gunung Tambora menyebabkan terkuburnya kerajaan mana, Bu? Gunung Tambora. Lihat tadi ada yang dari NTT. Tambora di Lombok ya. Kerajaannya apa namanya? Ya, Kerajaan Tambora kayaknya ya. Apa, Pak? Tambora itu Pulau Sumbawa, Pak. Oh iya, Sumbawa ya. Nah, kerajaannya apa itu, Pak, namanya, Pak? Ingat nggak? Ya, nanti tidak salah di Dumpu. Dumpu ya. Ya, coba nanti kita cari ya, Pak ya. Bahwa letusan Gunung Tambora itu sosial ekonomi ya, Bapak Ibu. Nah, inilah menganalisis. Nah, kemudian misalnya kalau tanda-tanda gunung api meletus, itu kira-kira kata kerja operasional di depan yang tepat apa, Bapak Ibu? Tanda-tanda. Menjelaskan, apalagi? Menyebutkan. Apalagi? Nanti kita pilih. Mengidentifikasi. Gimana, Bu? Mengidentifikasi. Mengidentifikasi. Identifikasikan. Oke. Nah, enak yang mana ini? Mendeskripsikan. Mengidentifikasi. Oke. Ini kita gunakan. Mengidentifikasi. Kalau untuk anak lebih mudahnya, lebih dimengertinya menyebutkan. Nah, kalau tanda-tanda
menyebutkan atau mengidentifikasi mungkin yang ya bisa salah satu ya Pak Ibu kalau menjelaskan tanda-tanda gunung api meletus itu apa aja? Suara gemuruh, suhu panas, suhu panas, cuaca mendung, cuaca mendung, itu udah dekat sekali ya Bu ya. Gempa bumi itu udah jedut ya, gempa bumi bisa ya, udah dekat sekali itu gempa bumi. Ya, hewan turun ke bawah. Paling menuruni gunung. Hewan turun ke bawah. Ya, oke, berarti mungkin kalau begitu yang paling enak mengidentifikasi ya Bapak Ibu ya. Tanda-tanda gunung api meletus. Ini C berapa Bapak Ibu? C5. Ya. Oh, ya ini baru C2. C2. Oh. Nah, proses terjadinya erupsi. Sudah pendek. Proses. Apa depannya? Menjelaskan. Jelaskan. C3. Deskripsikan. Kalau mendeskripsikan itu sudah C4 nanti. Oh, ya udah. Bedanya Bapak Ibu menggunakan kata menjelaskan dan mendeskripsikan. Kalau mendeskripsikan itu menjelaskan dengan mendalam gitu Bu. Jadi misalnya kalau menjelaskan proses, mungkin yang paling, kalau C3 itu paling pas mengurutkan ya. Mengurutkan itu C3. Tapi kalau mendeskripsikan itu sudah masuk kategori C4. Ya. Karena dia akan menjelaskan sebab akibat. Jadi misalnya tadi Ibu siapa tadi yang mulai dari dapur magma terus ini menyebabkan terjadinya ini, nah ini kemudian terjadi bla 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 dan seterusnya. Itu mendeskripsikan, describe ya. Itu sudah masuk kategori penjelasan yang luas. Nah, kemudian kalau ini Bapak Ibu yang bentar ini dapur kecil. Mengapa daerah Gunung Merapi subur? Kira-kira dibuat kata kalimat positif bagaimana Bu? Kira-kira. Ini kan pertanyaan ya. Pertanyaan bisa ini maksudnya adalah menganalisis. Tapi kita kan sekarang sedang membuat contoh tujuan. Jadi menggunakan kata kerja operasional dulu. Kira-kira kalimatnya menjelaskan gimana Bu? Menjelaskan penyebab daerah. Penyebab. Misalkan menjelaskan dampak itu gimana Pak? Dampak, ya sepertinya lebih enak dampak ya. Dampak pada letusan daerah gunung api terhadap kesuburan tanah. Kalau pengaruh bisa Pak? Pengaruh sama, pengaruh, dampak. Dampak sama pengaruh sama kan Bu? Iya. Nah ini walaupun menggunakan kata menjelaskan, tetapi ini sudah masuk kategori C4. Tapi dampaknya kan ada dua Pak, dampak positif dan dampak negatifnya. Nah monggo silakan, mau ditambahi juga boleh. Ya. Dampak positif dan negatif, pasti ada kan positif negatifnya itu? Ya boleh. Iya setuju itu, karena itu biasanya satu paket. Nanti kalau sudah dampak positif, berarti dampak negatifnya di bawahnya kayak gitu. Ini juga boleh. Jadi intinya bahwa sesuai itu seperti tadi. Nah ini sebenarnya mirip kan Bapak Ibu menganalisis pengaruh. Kalau ini tadi khusus lingkungan alam, kalau ini ke kesuburan tanah. Ya. Nah kemudian bisa juga dampaknya itu terhadap kondisi sosial ekonomi, ya, misalnya dan sebagainya. Misalnya wisata dan sebagainya itu kan sosial ekonomi juga maksudnya kan? Iya Bapak, bagaimana? Kurang jelas. Kalau sosial ekonomi kan masuk pariwisata juga kan, termasuk betul, pariwisata, Pak. Sosial ekonomi diantara ke situ. Ya Pak Prof. Iya betul Pak. Jadi misalnya Gunung Merapi itu, meletusnya Gunung Merapi itu menimbulkan dampak
positif negatif terhadap pariwisata. Misalnya apa? Gara-gara Merapi meletus itu dampak positifnya sekarang banyak jeep, wisata jeep, kemudian tempat-tempat wisata baru, ya itu misalnya dampak positifnya. Dampak negatifnya apa? Ya pariwisata sempat terganggu cukup lama dulu karena kerusakan misalnya. Nah, itu sudah menganalisis Bapak Ibu. Nah, artinya kalau Bapak Ibu besok dalam pembelajaran sudah menggunakan konsep-konsep ini, berarti Bapak Ibu sudah sampai di C4. Nah, sekarang kita coba untuk C5. Nah, C5 Bapak Ibu. Kita lihat dulu konsepnya, kemudian nanti kita praktekkan. Nah, C5 itu menilai Bapak Ibu. Misalnya, menunjukkan kelebihan, menunjukkan kekurangan, membandingkan, tetapi membandingkan sudah dengan pilihan. Misalnya membandingkan kondisi demokrasi pada masa Orde Baru dan Reformasi. Nah, itu membandingkannya harus punya pilihan. Ya, mana yang lebih baik? Menilai. Nah, mengkritik itu tidak harus menggunakan kata mengkritik, Bapak Ibu. Misalnya dengan menggunakan kata-kata menganalisis kekurangan, kelebihan. Nah, itu sudah masuk kategori mengkritik. Ya. Intinya bedanya C5 sama C4 sama C5. Kalau C4 itu dia menganalisis, ya. Kalau membandingkan tidak harus memilih. Nah, kalau C5 itu sudah memilih, sudah ada kriterianya. Jadi contohnya tadi. Orde Baru sama Reformasi itu kondisi demokrasinya mana yang lebih demokratis? Itu kalau katanya, misalnya membandingkan kehidupan demokrasi masa Orde Baru dan Reformasi. Kemudian kalau saya ambil contoh yang lebih mudah, saya biasanya masih melanjutkan mobil tadi ya Bapak Ibu ya. Masih melanjutkan mobil tadi. Saya kembali, ya, ini biar cepat karena Pak Safari sudah sangat menguasai permobilan. Saya tanya lagi aja ke Pak Safari. Pak Safari, aslinya mana Pak? Magelang. Kebumen. Kebumen Jogja itu berapa kilometer Pak? 90 kilometer Pak. Oke. Sekitar kurang lebih 90 kilometer. Oke. Kalau saya genepkan jadi 100 kilometer misalnya ya, biar mudah ngitungnya. Pak Safari, saya beri 2 mobil, satu Innova 2500 cc, satu Xenia 1300 cc. Saya kasih uang Bapak 100.000 dalam kondisi BBM sama. Bapak milih mana? Innova 2500 cc atau Xenia 1300 cc? Innova. Iya, tergantung kita mau cara tempuh kita, ya kan? Berapa durasi yang diberikan waktunya? Solo Kebumen Jogja tadi berapa Pak? Sekitar 90 km. Ya, bulatkan jadi 100 km ya. Kalau kita menggunakan cc besar biasanya lebih cepat sampai, kecuali memang ada hambatan-hambatan seperti macet dan sebagainya. Ya, Bapak langsung pilih aja. Tadi saya kasih uang berapa Pak? 100.000. 100.000. Silahkan Bapak pilih Xenia atau Innova. Kalau saya lebih nyaman menggunakan mungkin yang cc besar. Innova. Ya, yang cc besar yaitu Innova kan. Kenapa sih? Sebenarnya sih dengan cc besar berarti kecepatan kita kan daya pacunya lebih cepat dibanding yang cc-nya, mohon maaf, yang cc-nya kecil. Seperti itu. Budia juga pilih Innova. Iya. Oke. Tapi kalau untuk irit ya mungkin irit yang Xenia
Kalau untuk irit Xenia sebenarnya bedanya nggak jauh, tapi secara ekonomi kita milih mungkin yang uangnya tadi berapa Pak? 100.000. 100.000 itu dapat berapa liter itu Pak? Kalau dia menggunakan menggunakan Pertamax ya 10 liter lah. Ya 10 liter lah. 10 liter, oke 10 liter. Ya, dapatkanlah 10 liter. Nah, Xenia 1 liter berapa km Pak rata-rata? Kalau tadi tahun berapa 2015 ya? Ya taruhlah 20 lah. 20 berarti kali 10 ya. Masih bisa. Xenia ya. Kalau Innova ya, Pak? Masih bisa. Kalau Innova ya sekitar kurang dari 20 lah itu. Nyampe enggak Pak? Dengan 100.000 ya. Iya kurang uangnya Pak. Kurang per kilo ya? 90 kilo ya berarti kurang ya. Iya kurang. Kan kita nyari. Iya. Ya, tetapi yang penting gini Bapak Ibu, artinya saya sebenarnya ingin memberikan perbandingan sederhana saja supaya yang lain paham. Tapi Pak Safari sudah memberikan perbandingan yang lebih rumit ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaham. Jadi bahwa mobil Xenia dan Avanza itu masing-masing punya kelebihan. Bu Diah dan Pak Safari langsung milih Innova. Mengapa? Innova ya yang saya bandingkan karena lebih nyaman, lebih besar, cc-nya juga lebih stabil kan. Hanya bahan bakarnya ya tentunya lebih boros ya. Sementara Xenia 1300 ya namanya itu juga temannya Avanza kan mobil sejuta umat ya. Karena salah satunya disebabkan karena ngiritnya, ya, ngirit bahan bakarnya. Nah, itulah yang namanya tujuan IPS yang kedua tadi adalah memecahkan masalah Bapak Ibu. Pilih yang mana? Xenia atau Innova? Jarak dari Kebumen ke Jogja itu 100 km. Kalau pulang pergi berarti 200 km. Nah, sementara kalau dibelikan Pertalite, misalnya Pertalite, maka dengan harga 7.000, maka 100.000 itu dapat 7 liter lebih 30.000, berarti dapat 10 liter. Nah, itu berarti dapat 130 km ya kalau 100.000 PP. Nah, maka jalan kakinya tinggal 60 km aja. Lama kalau jalan kakinya. Gempor Pak, gempor. Kakinya gempor. Kalau Innova mungkin belum nyampe Jogja udah habis. Udah balik. Ya. Ini kemampuan menilai Bapak Ibu ya, bahwa masing-masing punya plus minusnya antara Xenia dan Innova tadi. Nah, sama dalam konteks IPS memecahkan masalah itu adalah memilih ya. Masa reformasi sama masa Orde Baru itu lebih demokratis mana? Nah, Pak Safari tadi bisa memilih Innova tidak cukup karena ditambahi penjelasan. Karena Innova bla 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 bla. Juga misalnya memilih Xenia karena bla 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 bla. Nah, memilihnya tadi itu pasti dengan alasan. Tidak mungkin tanpa dengan alasan. Sama. Kalau kita memilih bahwa Orde Baru, Orde Reformasi, masa reformasi itu lebih demokratis, nah, berarti anak itu bisa membandingkan. Misalnya, ciri-ciri demokrasi itu kan salah satunya adalah pemilu. Nah, lebih bebas mana Bapak Ibu pemilu Orde Baru sama reformasi? Nah, jelas reformasi. Itu contohnya ya, sehingga indikator demokrasi tadi ya. Maka tadi kan disebutkan dengan kriteria. Nah, kriterianya adalah kriteria demokrasi. Kemudian kebebasan mengungkapkan pendapat, kemudian partai politik dan sebagainya ya. Misalnya 3 itu yang kita pakai ya. Partai politik, kebebasan berpendapat dan kebebasan memilih misalnya. Nah, itu menunjukkan siswa tadi bisa membandingkan kondisi demokrasi masa Orde Baru dan reformasi. Maka itu sudah masuk kategori menilai atau evaluasi ya. Nah, kalau gunung, nah kita lanjutkan ke gunung lagi. Ke gunung. Itu menilainya contohnya bagaimana Bapak? Mungkin bandingkan daerah yang sering terjadi gunung meletus, yang pernah dan yang tidak pernah sama sekali.
gunung aktif dan tidak aktif, begitu ya Bu maksudnya? Ya. Antara gunung berapi yang aktif dan gunung berapi yang tidak aktif, begitu. Daerah, bandingkan daerahnya ya. Daerah yang daerah yang tinggal di sekitar gunung berapi dan daerah yang tinggal tidak di daerah gunung berapi. Tapi sama-sama di gunung berapi, kalau aktif dan nggak aktif juga pasti ada perbedaan ya Bu. Pasti ada kan antara gunung berapi yang aktif dan tidak aktif. Tentunya berdampak juga terhadap lingkungan secara mungkin lingkungan kesuburan tanahnya, lingkungan ekonomi sosialnya dan sebagainya. Itu pasti ada dampaknya. Baik, terima kasih. Ya, silahkan nanti dikembangkan. Benar semua Bapak Ibu. Ya, kita sekarang lengkapi dengan menggunakan kata kerja operasional. Misalnya membandingkan kesuburan di daerah yang belum tampil Pak slide. Oh, belum ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya. Jadi misalnya membandingkan, ini kelihatan ya Bu ya? Ya, kelihatan. Ya, misalnya membandingkan kesuburan tanah di daerah yang dekat gunung api dan jauh. Jadi ya jauhnya tentunya nanti dengan kriteria Bapak Ibu ya. Misalnya di Jogja itu walaupun di Kaliurang sama di kota Jogja ya enggak terlalu signifikan karena masih sama-sama dapat ya. Kemudian ini juga yang kedua juga bisa ya yang dibandingkan apa? Apakah kesuburan tanah atau apa ya di daerah gunung berapi aktif dan tidak aktif. Ya. Yang tidak aktif misalnya mana Bapak Ibu? Ya kayak di Sulawesi Selatan kan banyak gunung yang tidak aktif Pak. Gunung Galunggung di daerah Tasik ya tidak aktif juga ya Prof? Ya. Merbabu. Gunung Lawu Pak. Ya, Gunung Lawu, Gunung Merbabu ya, Gunung Galunggung ya yang pernah aktif dan menjadi tidak aktif. Terakhir kan meletus 85 ya Gunung Galunggung kalau nggak salah. Nah, itu contoh ya. Ya, mungkin yang paling mudah yang atas ya Bapak Ibu ya. Karena gunung tidak aktif itu butuh waktu lama untuk terkurangnya kesuburan gitu ya Bapak Ibu sepertinya ya. Seperti di Galunggung walaupun lama nggak meletus tapi tingkat kesuburannya masih sangat tinggi ya. Tapi misalnya yang lama sekali ya Gunung Lawu ya misalnya. Nah, ini atau daerah ya, daerah. Misalnya di Jawa dan Kalimantan. Kalimantan itu kan gunung api aktifnya ada di Malaysia ya Bapak Ibu ya. Apa namanya? Kinabalu. Ya, Kinabalu, betul. Ya, sementara di Kalimantan kita kan gunung api aktifnya nggak ada ya Bapak Ibu. Nah ini bisa kita bandingkan ya kondisi tanah ya, membandingkan kondisi tanah di daerah gunung api dan tidak. Ini misalnya. Nah, karena yang dibandingkan adalah kesuburan, maka pasti ada pilihan mana yang lebih subur, daerah yang dekat gunung api atau jauh. Nah, ini namanya membandingkan. Jadi sudah ada pilihan. Seperti tadi, Xenia atau Innova. Untuk jarak 100 km